Sosok Sawang di mata Siti Aisyah rupanya begitu berarti sehingga ia tak rela harus berpisah dengannya. Siti Aisyah pun sudah menganggap Sawang sebagai anak sendiri setelah 10 tahun lamanya ia merawat anak majikan. Pikiran Siti Aisyah kini tampaknya agak sedikit kalut lantaran ancaman deportasi Sawang ke negara asalnya di Taiwan. Artinya Siti harus berpisah dengan Sawang, anak yang sudah ia asuh sejak umurnya masih 16 tahun. Sedangkan mantan TKW Taiwan itu tak rela jika harus berpisah dengan Sawang. Bahkan ia berharap bisa mengadopsi Sawang meski pengurusannya tidak mudah. Apalagi Sawang di mata Siti Aisyah sudah lebih dari sekedar anak majikan yang diasuhnya. Sosok Sawang membuat Siti Aisyah amat menyayanginya hingga sudah dianggap sebagai anak. Menurut Siti, Sawang adalah anak yang baik dan pintar meski mengalami Down syndrome. Ia juga sangat manja terhadap Siti seakan tak ingin lepas dari pelukan sang pengasuh. Sesekali Sawang tidur berbantalkan kaki Siti atau menyenderkan kepalanya ke bahu Siti. Di momen lain saat Siti pulang ke rumah usai mengurus keperluan anak, ia mendapati ekspresi yang berbeda dari Sawang. Siti melihat Sawang tampak bahagia dan mengukir senyumnya kala Siti datang. Sawang sepertinya rindu karena telah ditinggal Siti seharian di rumah. Namun, Sawang akan marah dan berontak jika mendengar orang lain membicarakan hal yang tak menyenangkan baginya. Seperti belakangan ini, orang-orang berbicara mengenai Sawang yang akan dipulangkan ke Taiwan. Siti mendapati ekspresi tidak suka dari gerak-gerik Sawang karena terus berontak saat dipegang. Siti tahu bahwa Sawang juga hanya ingin bersama dirinya di Indonesia dan tak ingin pulang. Siti pun mendoakan Sawang agar diberi kebahagiaan dimanapun ia berada. Semoga terbaik buatmu, anak surga, anak pintar, anak baik. Semoga Allah memberimu kebahagiaan dimanapun kamu berada nantinya, ucap Siti. Dalam waktu dekat, Sawang akan segera dideportasi dari Indonesia ke negara asalnya Taiwan. Faisal Som mengungkap pihak Taipei Economic and Trade Office belum lama ini telah menghubungi Siti terkait nasib Sawang. Keputusan Teto akhirnya sudah bulat, Sawang akan dipulangkan ke Taiwan 10 hari dari saat Teto menghubungi Siti. Terkait kepulangan Sawang, Siti mengaku akan ikut ke Taiwan menemani anak majikan yang sudah 10 tahun diasuh itu. Di sana ia akan menjalankan misi demi kebaikan Sawang di Taiwan tanpa dirinya. Sejak jauh hari, ia sudah mempersiapkan diri untuk ikut ke Taiwan jika Sawang diputuskan untuk dipulangkan. Keikutsertaan Siti ke sana bukan tanpa alasan. Selain karena tak tega membayangkan Sawang di pesawat bersama orang lain, Siti juga telah menyiapkan beberapa misi. Jika ada keajaiban, Siti sangat berharap Sawang tetap bersamanya di Indonesia. Namun jika pada akhirnya Sawang tetap harus pulang, Siti mengaku akan ikut ke Taiwan untuk mendampinginya. Rupanya Siti sengaja ingin ikut Sawang ke Taiwan untuk memastikan anak disabilitas majikannya itu berada di tangan yang tepat. Ia juga ingin memberitahukan orang yang akan mengurus anak majikannya itu di Taiwan terkait apa yang disuka dan tak disuka Sawang. Ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan Sawang agar ia tetap merasa nyaman meskipun tanpa Siti. Saya ingin mendampingi dia paling lama seminggu biar memastikan siapa yang megang dia. Dia suka apa, gak sukanya apa, saya mau ngasih tahu itu, kata Siti. Bahkan jika ada kesempatan, Siti mau bertemu dengan ibu dan kakak kandung Sawang di Taiwan untuk berbicara dari hati ke hati.